Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 44. Mestinya, menurut pendapatnya, mereka menyelidik dan menyusup ke dalam istana Koksu di malam hari. Akan tetapi gurunya dengan terang-terangan menantang sambil berteriak-teriak seperti itu. Mana ada seorang Koksu yang berpangkat tinggi ditantang begitu saja seperti seorang anak kecil menantang berkelahi anak kecil? Teriakan yang disertai kaikang kuat itu tidak saja membuat para penjaga di luar terpelanting, akan tetapi juga mengejutkan seluruh isi istana Koksu karena bangunan besar itu seolah-olah tergetar dan akan ambruk. Berbondong-bondong keluarlah pasukan pengawal dengan senjata di tangan. Akan tetapi mereka menjadi ragu-ragu ketika melihat bahwa yang berjalan masuk dengan langkah lenggang kangkung itu hanyalah seorang kakek tua sekali yang tubuhnya pendek, hanya setinggi pundak darah jelita yang berjalan di sampingnya. Manusia lancang. Apakah engkau sudah bosan hidup berani mengacau gedung Koksu? Seorang perwira pengawal membentak. Hehe. Memang aku sudah bosan hidup, jawab Butek Xiaojin seenaknya saja. Apakah engkau ini Giam Loong tukang cabut nyawa? Perwira itu merasa diejek dan dihina, maka cepat ia mengayun goloknya membacok ke arah kepala Butek Xiaojin. Kakek itu sama sekali tidak bergerak, juga darah cantik yang berdiri di sebelahnya dengan wajah dingin sama sekali tidak peduli. Wut! Krek! Haya! Aduh! Perwira itu berteriak dan memegangi lengan kanannya yang patah tulangnya, seperti juga goloknya yang patah ketika bertemu dengan kepala kakek sinting itu. Para anggota pasukan pengawal tentu saja memandang dengan bengong dan tak seorang pun berani maju menyerang. Sementara itu, Bong Koksu sendiri bersama para pembantunya juga mendengar gema suara yang mengandung kaikang kuat itu dan kini berbondong-bondong mereka keluar dari istana. Melihat munculnya Koksu, para pasukan lupa akan rasa ngerinya dan menyerbu ke depan untuk mengeroyok Butek Xiaojin. Tahan! Seruan ini keluar dari mulut pendeta Maharya yang kemudian berbisik kepada Koksu. Harap Taijin perintahkan pasukan mundur. Dia adalah seorang yang tidak boleh dibuat main-main. Semua pasukan mundur, biarkan kami menyambut tamu. Koksu berseru dan para panglima segera membubarkan pasukan pengawal yang sudah mengurung dan hendak turun tangan mengeroyok. Setelah para pasukan mundur, Bong Jikun, Maharya dan Tian Tok Lama bersama 5 orang panglima tinggi termasuk Be Tikong, maju menghampiri kakek pendek dan gadis cantik itu. Ketika mereka semua mengenal Kui Hong mereka terkejut dan diam-diam mereka siap untuk mencabut senjata. Tentu saja mereka semua mengenal Giam Kui Hong, murid atau keponakan pendekar super sakti, penghuni Pulau Es yang dahulu pernah mereka tawan dalam kapal ketika mereka menyerbu Pulau Es itu. Tentu kedatangannya ada hubungannya dengan penyerbuan Pulau Es, akan tetapi siapakah kakek pendek yang tertawa-tawa itu? Butek Xiaojin tidak memandang kepada orang lain kecuali kepada Maharya. Setelah memperhatikan pendeta India ini dari kepala sampai ke kaki naik turun beberapa kali, akhirnya dia tertawa bergelak. Hahaha, bukankah engkau ini si Maharya yang dulu seringkali bertanding gulat melawan aku di lereng Himalaya? Maharya merangkap 10 jari tangannya ke depan hidung sebagai penghormatan lalu menjawab sambil tertawa pula. Xiaojin, engkau masih hidup? Sungguh panjang usiamu. Hahaha, tentu saja usiaku panjang karena aku masih ingin membuat engkau sekali lagi meniru bunyi kambing untuk menyatakan kalah. Hehe, Kui Hong muridku, pernahkah kau mendengar permainan adu tenaga bergulat, yang kalah harus mengeluarkan bunyi seperti kambing sebagai tanda menyerah? Kui Hong semenjak tadi menyapu orang-orang di depannya itu dengan pandang mata penuh kebencian, sikapnya dingin dan tangannya sudah gatal-gatal untuk segera turun tangan menyerang dan membalas dendam. Belum pernah, akan tetapi aku tidak tertarik, aku lebih suka melihat pendeta busuk ini mengembalikan Hok Mokiam kepadaku. Hahaha, nanti dulu, itu urusan kecil. Dahulu, di lereng Himalaya, aku seringkali bergulat dengan Maharya ini dan entah sudah berapa kali dia meniru bunyi kambing menyatakan kalah. Wah, dia pandai benar meniru bunyi kambing, benar-benar seperti kambing tulen, hahaha. Suhu, kurasa sekarang dia lebih pandai meniru bunyi anjing yang suka menjilat telapak kaki orang berpangkat. Kui Hong berkata mengejek. Bong Koksu segera maju dan mengangkat tangan memberi hormat kepada Butek Xiaojin yang dia dapat menduga tentu seorang yang amat sakti sehingga paman gurunya begitu menghormat dan mengalah. Harap maafkan kalau saya tidak mengenal Lo Cian Pui yang agaknya sudah mengenal baik paman guru Maharya.
Kehormatan apakah yang akan Lo Cianpue berikan kepada kami dengan kunjungan ini? Koksu ini bersikap cerdik. Dia tahu bahwa gadis ini adalah murid pendekar super sakti, mengapa kini menyebut suhu kepada kakek pendek ini? Setelah muncul sebagai murid kakek ini, dia bersikap hati-hati dan sengaja tidak mau menegur Kui Hong. Hahaha, engkau murid keponakan si Maharia. Koksu, kalau begitu engkau tentu murid sahabat ahli pembuat pedang Nayakavira. Ah, Lo Cianpue sudah mengenal mendiang guru saya. Hahaha. Nayakavira adalah sahabat kontan, tidak seperti Maharia ini yang sejak mudanya dahulu licik dan curang. Jadi engkau muridnya. Aku mendengar dahulu bahwa Nayakavira hanya mempunyai seorang murid, yaitu pemuda tukang penggembala kuda. Wajah Koksu merah sekali karena dialah yang dimaksudkan itu. Dialah penggembala kuda itu. Cepat ia menyembunyikan pecutnya, senjata yang tadinya dibawanya untuk menghadapi musuh. Akan tetapi Butek Xiaojin lebih cepat lagi, tangannya bergerak dan tahu-tahu pecut itu seperti hidup, terlepas dari tangan Koksu dan berpindah ke tangannya. Bagus. Engkau penggembala kuda itu? Dan sekarang menggembalakan orang-orang termasuk paman gurunya sendiri? Hahaha. Kakek itu mengembalikan pecutnya dan Koksu menjadi pucat. Cara kakek itu merampas pecutnya tadi saja sudah membuktikan bahwa kakek ini benar-benar lihai bukan main. Xiao Jin, engkau selamanya benar-benar seorang Xiao Jin, manusia rendah budi. Maharia membentak marah. Apakah kedatanganmu mau mencari permusuhan? Ataukah engkau masih mengingat akan hubungan lama dan kini hendak mencoba kepandaianku? Boleh kau coba, mengenai ilmu silat, ilmu sihir atau ilmu kebatinan? Maharia, kembalikan pedang Homokiam, kalau tidak, akan kubunuh sekarang juga engkau. Bocah sombong. Maharia membentak, tangan kirinya bergerak dan asap hitam menyambar ke arah muka Kui Hong. Hanya sebuah serangan ringan saja, akan tetapi asap itu mengandung racun yang dapat membuat pingsan lawan. Namun Kui Hong hanya tersenyum, sedikit pun tidak mengelak sehingga angin pukulan berikut asap itu mengenai mukanya. Maharia terbelalak melihat betapa gadis itu sama sekali tidak terpengaruh, baik oleh angin pukulannya maupun oleh asap beracun. Kui Hong sudah menggerakkan jari tangan hendak mencabut pedang, akan tetapi tiba-tiba gurunya menyentuh lengannya dan tertawa. Hahaha, Maharia. Melawan muridku saja engkau tidak akan menang, maka engkau tidak menarik lagi menjadi lawan bertanding. Lawan mengadu kecerdikan dengan teka-teki, engkau pun takkan menang. Dahulu pun, teka-tekiku yang paling mudah sudah kuberi waktu 3 hari 3 malam engkau masih tidak mampu memecahkannya. Apalagi sekarang? Kui Hong, tahukah engkau bahwa teka-teki yang amat sederhana saja dia dahulu tidak becus menebak? Teka-tekiku dahulu itu begini, biar semua orang mendengar betapa mudahnya. Ada sebuah benda mati tercipta dari yang hidup, berkepala dan bertubuh lengkap, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya, dari kepala sampai ke kakinya, semua menjadi satu. Nah, apa itu? Kui Hong termenung, mengasah otak dan anehnya, semua orang di situ semua kelihatan mengerutkan alis, semua mencari pemecahan cangkriman ini, termasuk para panglima dan para pasukan yang berdiri di tempat jauh akan tetapi ikut mendengarkan kata-kata si kakek pendek. Melihat ini Maharia terkejut bukan main. Biarpun hanya berupa olok-olok dan teka-teki yang dibuat kelakar, namun suara kakek itu ternyata telah mempengaruhi semua orang sehingga mereka semua lupa keadaan dan ikut mencari jawabannya. Ini saja sudah membuktikan betapa kuat sinkang kakek itu, betapa mujizat dan tidak akan menanglah dia kalau bertanding ilmu sihir. Tiba-tiba Maharia mengeluarkan suara tertawa bergelak, suara ketawa yang melengking panjang dan bergema di udara seperti guntur, juga mirip suara kuda meringkik, dan semua orang menjadi sadar dengan penuh keheranan betapa mereka tadi mencurahkan seluruh perhatian dan memeras otak untuk mencari jawaban sebuah teka-teki. Sungguh merupakan hal yang janggal sekali pada saat seperti itu. Maharia, engkau sekarang bisa tertawa. Kui Hong, dia sekarang memandang rendah karena dahulu telah kuberitahu jawabannya. Suhu, apa sih jawabannya? Teka-tekimu itu aneh dan sukar sekali. Jawabannya? Dengar baik-baik. Kembali semua orang, termasuk Koksu sendiri, mendengarkan penuh perhatian. Maharia terkejut dan pendeta ini maklum bahwa pada detik itu kalau si kakek pendek mau mempergunakan kekuatannya, bisa saja dia mempengaruhi semua orang yang berada di situ, disuruh tidur tentu tidur, disuruh apa saja tentu menurut karena mereka semua telah terjatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan hebat dari kakek pendek itu.
Akan tetapi Butek Xiaojin hanya mendemonstrasikan kekuatannya saja dan tidak mau melakukan sesuatu, melainkan melanjutkan ucapannya yang sengaja dihentikan sebentar untuk menguasai perhatian semua orang. Jawabannya adalah semut dipelintir. Hahaha. Semua orang memandang heran, termasuk Kui Hong. Suhu, mengapa semut dipelintir? Hehe, bukankah semut itu kalau dipelintir, seluruh anggota tubuhnya menjadi satu, sukar dibedakan mana kepala mana kaki lagi? Dan semut itu tadinya hidup, maka benda yang berupa semut dipelintir itu tercipta dari yang hidup dan tentu saja menjadi benda mati. Semua orang, termasuk Koksu, tersenyum menyeringai karena merasa dipermainkan seperti anak kecil oleh kakek yang sinting ini. Bertanding kesaktian, engkau tentu kalah, Maharya. Bertanding sihir, engkau masih harus berguru 100 tahun lagi. Bertanding teka-teki pun engkau tidak akan menang. Xiaojin, aku menantangmu untuk bertanding pengetahuan kebatinan, tiba-tiba Maharya berkata tegas. Hehe, begitu? Boleh. Paling-paling engkau paham filsafat Hindu dan Buddha, dan aku sudah hafal semua. Harus memakai taruhan, kembali Maharya berkata. Tentu saja kalau kau berani, kalau tidak aku pun tidak akan memaksamu. Wah, semenjak dahulu engkau memang licik dan curang, bermulut manis dan pandai menggunakan akal bulus. Tahu kau akal bulus? Kalau berdepan, menyembunyikan kepala ke dalam perut, kalau ditinggal, menggigit dari belakang. Akan tetapi jangan kira aku takut. Nah, apa taruhannya? Begini. Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan mengenai hidup yang amat pelik dan engkau harus dapat menjawabnya dengan tepat berikut uraian dan alasannya agar jangan ngawur belaka. Kalau engkau mampu menjawabnya, kami akan menerimamu sebagai tamu dan sahabat baik, dan semua permintaan Nona yang menjadi muridmu ini tentu akan kami pertimbangkan baik-baik. Akan tetapi kalau engkau tidak bisa menjawab, engkau dan muridmu harus pergi dari sini tanpa banyak ribut lagi dan tidak boleh mencari perkara. Aku beri waktu 1 bulan kepadamu dan selama kau memikirkan jawabannya, engkau boleh tinggal di dalam kamar tahanan bersama muridmu selama sebulan dengan jaminan makan minum secukupnya. Bagaimana? Beranikah kau menerima tantanganku ini? Hahaha. Cukup adil. Boleh sekali, akan tetapi ingat, kalau sampai aku bisa menjawab, segala permintaanku harus kau penuhi. Permintaanku tidak banyak, hanya menantang Koksu, engkau dan dia ini. Bukankah aku pernah melihat Weisyo gendut ini di Tibet? Kalau tidak salah, ada seorang lagi yang kurus kering, 2 orang lama dari Tibet. Tian Tok Lama merangkap kedua tangan di depan dadanya. Pomitohut, ingatan Lo Cianpue benar-benar tajam sekali. Memang Pinceng adalah Tian Tok Lama dari Tibet. Bagus. Dari India, dari Tibet, semua berkumpul di sini mengabdi kepada Manchu, ya? Luar biasa. Nah, aku akan menantang kalian bertiga mengadu ilmu, sedangkan permintaan muridku adalah... Kui Hong, apa permintaanmu kalau aku menang bertaruh? Jangan malu-malu, katakan saja. Suhu. Kui Hong mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang. Mengapa urusan ini dibuat main-main? Lebih baik sekarang saja gempur mereka. Wah, jangan begitu. Apa kau mau merampas kesenanganku bertaruh? Jangan khawatir, aku pasti menang. Nah, kalau aku menang, apa permintaan dan tuntutanmu? Permintaanku, pertama Maharya harus mengembalikan Hokmokiam dan kupotong ujung hidungnya yang terlalu panjang karena dia telah berani membunuh kakek Nayakavira dan mencuri pedang. Kedua, Koksu yang memimpin pasukan yang merusak Pulau Es harus membangun kembali pulau itu seperti dahulu dan berlutut minta ampun ke depan pendekar super sakti, menerima segala hukuman dan keputusan yang dijatuhkan oleh pendekar super sakti. Nah, bagaimana, Maharya? Koksu hendak membantah. Tentu saja tuntutan itu amat berat dan tak mungkin dilaksanakan. Biarpun kakek pendek ini lihai bukan main, akan tetapi setelah berani memasuki istananya dan dikurung oleh ratusan pengawal, bahkan kalau dia menggerakkan pasukan sampai ribuan orang pun tidak sukar, perlu apa takut dan mengalah. Akan tetapi Maharya sudah cepat menjawab. Boleh. Nah, mari kita masuk ke ruangan dalam untuk mulai bertanding pengetahuan ilmu kebatinan. Suhu. Kui Hong menyatakan keraguannya dengan pandang mata. Sungguh amat bodoh memasuki istana itu, sama dengan memasuki guha harimau.
Akan tetapi gurunya tersenyum lebar dan berkata, "Jangan ragu-ragu, masuk saja. Hendak kulihat apa yang akan dikeluarkan dari perut Maharya." Sebagai seorang pahlawan yang pulang dari medan perang membawa kemenangan, Butek Xiaojin berjalan dengan penuh gaya, dadanya diangkat membusung, wajahnya berseri, mulutnya tersenyum-senyum dan matanya memandang ke kanan kiri. Akan tetapi Kui Hong berjalan dengan hati-hati, menunduk dan sepasang matanya yang indah mengerling ke kanan kiri, siap siaga menghadapi penyerangan gelap atau jebakan musuh. Koksu kini mengerti bahwa Maharya hendak menundukkan kakek pendek itu secara halus, maka dia pun diam saja. Hanya diam-diam dia memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengadakan persiapan dan mengerahkan pasukan untuk menjaga dan mengurung. Adapun Maharya diam-diam memperhatikan Butek Xiaojin. Puluhan tahun yang lalu dia memang pernah bertemu dengan Butek Xiaojin di lereng pegunungan Himalaya yang tinggi dan kakek ini dahulu hanya mengaku berjuluk Xiaojin saja, sebuah julukan yang amat aneh dan kiranya orang sedunia, apalagi seorang tokoh Kang Ou yang berilmu, tidak ada yang sudi menggunakannya karena Xiaojin berarti manusia rendah budi. Dan orang pendek itu sejak dahulu memang berwatak ugal-ugalan, namun penuh rahasia dan memiliki ilmu yang aneh-aneh. Memang Butek Xiaojin, tokoh atau datuk kedua Pulau Neraka ini amat berbeda dengan suhengnya, Cui Beng Koaiong datuk pertama Pulau Neraka. Kalau Cui Beng Koaiong selalu menyembunyikan diri, lebih banyak berdekatan dengan mayat-mayat dan kerangka-kerangka manusia daripada dengan manusia hidup dan mencari ilmu-ilmu hitam di dalam tanah-tanah kuburan. Sebaliknya Butek Xiaojin ini selain mencari ilmu-ilmu hitam di kuburan, juga suka melakukan perantauan tanpa tujuan dengan menggunakan nama samaran Xiaojin dan tak pernah mengaku bahwa dia datang dari Pulau Neraka. Karena itu, dia telah merantau sampai jauh ke barat, melalui Himalaya, Tibet, sampai ke India dan Nepal. Akan tetapi namanya tidak terkenal dan dia hanya dikenal oleh orang yang pernah berjumpa dengannya sebagai seorang yang berotak miring atau berwatak sinting. Di lain pihak, biarpun dia sendiri tidak terkenal, namun dalam perantauannya ini Butek Xiaojin mengenal dunia Kang Ou dan mengenal pula, atau setidaknya mendengar nama para tokoh Kang Ou dan tahu akan kelihayan dan keistimewaan mereka. Mereka telah memasuki ruangan yang luas. Yang ikut masuk ke dalam ruangan itu mengiringkan Butek Xiaojin dan Kui Hong adalah Maharya, Koksu, Tian Tok Lama, Betty Kong dan belasan orang panglima pengawal. Namun tentu saja dengan diam-diam ruangan itu, juga gedung itu, telah dikurung oleh pasukan yang melakukan penjagaan ketat. Tanpa dipersilakan lagi, Butek Xiaojin lalu duduk di atas kursi, menyambar seguci arak dan minum arak itu tanpa cawan dan tanpa penawaran tuan rumah lagi. Arak itu dituangkan begitu saja ke mulut sampai gucinya kosong. Kemudian ia mengembalikan guci kosong ke atas meja, mengusap bibir dengan ujung lengan baju dekil dan berkata, "Nah, keluarkan isi perutmu, Maharya. Pertanyaan tentang ilmu batin apa yang hendak kau ajukan untuk kupecahkan dan jawab? Hayo, keluarkan seluruh kepandaianmu." Semua orang mengambil tempat duduk, kecuali Kui Hong yang hanya berdiri di belakang gurunya, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan meraba gagang pedang, wajahnya dingin. Kalau ada orang yang sudah mengenal Kui Hong sebelum ia menjadi murid Butek Xiaojin, tentu kini akan terheran-heran melihat betapa wajah dan sikap Dara itu berubah sama sekali. Kini wajah yang dahulu cerah dan riang itu kelihatan muram dan dingin, sikapnya angkuh dan memandang rendah. Tanpa disadarinya oleh dia sendiri, pengaruh ilmu mujizat yang dimilikinya telah menguasai batinnya. Hal ini tidak diketahui oleh Butek Xiaojin. Kakek ini adalah seorang yang telah memiliki batin kuat sekali, dan memang memiliki dasar yang baik sehingga dia dapat mengatasi pengaruh segala ilmu hitam yang dipelajarinya. Berbeda dengan suhengnya yang juga tercengkeram oleh pengaruh ilmu hitam. Kini murid kakek ini, Kui Hong, biarpun semenjak kecil digembleng oleh pendekar super sakti, kini tanpa disadarinya juga mulai berubah sikapnya, menjadi dingin, murung dan kehalusan perasaannya menipis, membuatnya tak pedulian dan kejam. Butek Xiaojin. Maharya mulai bicara sedangkan semua orang mendengarkan penuh ketegangan karena belum pernah mereka yang terdiri dari orang-orang berilmu tinggi ini menyaksikan pertandingan seaneh ini, pertandingan mengadu pengetahuan tentang ilmu batin. Segala macam ilmu kepandaian yang dimiliki manusia di dunia ini tidak ada artinya kalau manusia tidak mengerti akan hidup dan inti hidup. Karena itu, mengapa kita mesti berkelahi seperti anak kecil untuk menentukan siapa yang lebih unggul? Sebaiknya kita menguji kematangan jiwa. Apakah engkau siap untuk mencoba memecahkan dan menjawab pertanyaanku? Wah,
Sejak dahulu kau memang tajam lidah. Lekas keluarkan pertanyaan kentutmu itu, perlu apa banyak rewel? Butek Xiaojin kena dibakar dan dibuat tidak sabar oleh sikap Maharia yang memang sengaja merangsang kemarahan lawannya. Butek Xiaojin, jawablah ini, apakah yang dinamakan aku yang sejati? Apalagi? Cukup satu itu, karena yang satu itu sudah mencakup seluruh pengetahuan batin. Di dunia ini banyak sekali pengetahuan kebatinan berdasarkan agama dan filsafat yang timbul dari tradisi bangsa-bangsa. Kurasa masing-masing agama mempunyai jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaanmu itu, Maharia. Jawaban dari sudut pandangan agama apa yang kau kehendaki? Aku tidak akan menyangkut kepercayaan agama atau filsafat, karena selama masih ada yang menyangkal, berarti belum tentu tepat. Jawaban agama atau filsafat tentu akan menghadapi tantangan dari agama atau filsafat lain. Aku menghendaki agar engkau dapat memecahkan ini dengan tepat, disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Tidak peduli engkau mengambil agama atau filsafat apapun, asal benar. Hanya aku menghendaki jawaban satu kali saja dan hanya yang satu kali itu yang berlaku, benar atau salah. Kalau benar, kami siap memenuhi semua permintaanmu. Kalau salah, engkau dan muridmu harus pergi dari sini dan selamanya tidak boleh mengganggu kami lagi. Butek Xiaojin benar-benar merasa terpukul. Tak disangkanya Maharia akan mengajukan pertanyaan yang sedemikian hebat. Pertanyaan yang mungkin sekali waktu akan menyelinap ke dalam hati setiap orang manusia dan yang sudah ribuan tahun semenjak sejarah manusia tercatat, belum ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Dia menggaruk-garuk kepalanya dan menoleh kepada Kui Hong. Kui Hong, monyet kurus ini benar-benar lihai sekali. Aku memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban pertanyaan itu. Terpaksa kita harus mengeram di dalam kamar tahanan untuk beberapa hari, muridku. Kui Hong cemberut. Suhu, perlu apa melayani segala macam obrolan? Harap Suhu jangan kena dibujuk dan ditipu mentah-mentah oleh pendeta palsu itu. Tanpa bantuan Suhu sekalipun, aku sanggup untuk membasmi mereka semua ini. Kui Hong membuat gerakan dan tiba-tiba terdengar suara berdesing dan tampak sinar kilat menyambar di dalam ruangan itu. Pedang Iblis. Koksu dan Tian Tok Lama berseru kaget menyaksikan pedang yang berkilat-kilat di tangan gadis itu. Hush, sarungkan kembali pedangmu, muridku. Butek Xiaojin menyentuh lengan Kui Hong dan gadis itu terkejut karena merasa lengannya tergetar. Suhunya telah mempergunakan tenaga dan ini tentu berarti bahwa dia harus menyimpan pedangnya karena sesuatu yang amat gawat. Sambil menghela napas dia menyimpan kembali pedangnya dan menundukkan muka. Maharia, engkau tua bangka licik? Pertanyaanmu merupakan pertanyaan seluruh manusia. Akan tetapi karena waktunya sebulan, biarlah aku dan muridku berdiam di dalam kamar tahanan sebagai tamu yang tidak agung. Hehehe. Marilah, antar kami ke tempat kami. Dengan wajah berseri Maharia, Koksu, dan Tian Tok Lama sendiri mengantar kedua orang itu ke dalam kamar tahanan yang berada di ruangan bawah tanah, melalui anak tangga dan terowongan yang amat dalam. Mereka berdua memasuki sebuah kamar yang ditunjuk, kemudian pintunya yang terbuat dari baja yang amat kuat seperti pintu kerangkeng gajah itu ditutup dan dikunci dari luar. Demikianlah, guru dan murid ini menjadi orang-orang tahanan dan mereka selalu menerima jaminan makan dan minum melalui jeruji di atas pintu kamar tahanan. Mengapa Suhu begini bodoh mau ditipu? Kui Hong menegur gurunya setelah mereka berada di dalam kamar tahanan. Wah, jangan murung, muridku yang manis. Tempat ini amat baik untuk engkau berlatih dan memperdalam ilmumu. Dengar baik-baik. Kulihat Maharia, Koksu, dan Tian Tok Lama merupakan lawan-lawan yang tidak lemah. Apalagi di samping mereka masih ada belasan orang panglima dan mungkin ribuan orang prajurit. Karena itu, sebelum kita turun tangan, engkau harus menyempurnakan ilmu pedangmu yang baru lebih dulu dan mematangkan tenaga sinkangmu. Waktu yang sebulan ini kiranya cukup. Dan selain engkau dapat berlatih, aku pun amat tertarik untuk mencari jawaban atas pertanyaan Maharia itu. Kui Hong mengangguk-angguk. Kelihatannya saja gurunya ini sinting, sebenarnya di balik watak sintingnya itu bersembunyi kecerdikan yang mengagumkan. Maka dia pun tidak banyak cakap lagi dan berlatih dengan tekunnya di dalam kamar tahanan, kadang-kadang saja menerima petunjuk dari Butek Xiaojin. Adapun kakek ini, untuk melewatkan waktunya, kadang-kadang duduk bersila dan mengerutkan kening, mengasah otak sampai-sampai ubun-ubunnya mengepulkan uap putih, mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan Maharia.
Kalau sudah terlalu lelah dan jawaban yang tepat belum juga dapat ditemukan, dia lalu bermain-main seperti anak kecil. Kadang-kadang mengumpulkan batu dan dibuatlah kelereng, bermain kelereng sendirian sambil tertawa-tawa. Telah 3 pekan mereka berada di dalam kamar itu dan ilmu pedang Kui Hong sudah mengalami kemajuan yang pesat sekali sehingga menggirangkan hati gurunya. Akan tetapi, pertanyaan itu masih belum didapatkan jawabnya oleh Butek Xiaojin. Saking kesalnya, ketika ia mendengar jangkrik, dia girang sekali dan ingin benar dia menangkap jangkrik itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa pada saat itu, percakapan mereka didengarkan oleh Sumahan dan Milana, di dalam kamar tahanan yang berada di atas mereka. Melihat betapa gurunya ingin sekali menangkap jangkrik, dan karena keadaan cuaca dalam kamar tahanan itu agak gelap, Kui Hong lalu menyalakan lampu minyak sehingga kamar itu tidak begitu gelap lagi. Wah, tidak mau mengerik lagi. Butek Xiaojin berlutut di lantai, menelungkup dan menempelkan telinganya di lantai yang penuh batu berserakan, yaitu batu-batu yang dicongkel keluar dari lantai oleh kakek itu untuk dipakai sebagai gundu. Wah, kenapa lampunya dinyalakan? Kalau keadaan terang, tentu saja jangkrik itu mengira hari telah siang dan tidak mau berbunyi. Memang sekarang bukan malam, Suhu. Benar, akan tetapi kalau tidak dinyalakan akan gelap, jangkrik itu mengira malam dan berbunyi. Hayo padamkan lagi biar dia mengeluarkan bunyi. Suhu ini aneh-aneh saja. Biarpun lampu dipadamkan, kalau Suhu ribut-ribut begitu mana dia mau mengerik? Pula, sudah diketahui dia berada di dalam lubang itu, biar dia mengerik sekalipun tentu dari dalam lubang. Oh ya, kau benar aku yang salah. Kalau begitu, biar ku kencingi. Jangan, Suhu. Kamar ini menjadi makin bau. Karena kalau ditepuk-tepuk di sekitar lubang, dia akan kaget dan akan keluar juga, atau kalau ditiup lubangnya. Kini Kui Hong mulai tertarik dan ia pun ikut berlutut di dekat suhunya, mereka memandangi lubang jangkrik seolah-olah hal menangkap jangkrik merupakan peristiwa yang terpenting di saat itu. Oh ya, kau benar dan aku salah. Kembali kakek itu berkata. Kalau ku kencingi, mana jangkrik itu kuat bertahan terkena kencingku? Tentu akan mati pengap. Biar ku tiup lubangnya dan kau tepuk-tepuk di sebelah atas lubangnya. 2 orang itu bekerja sama dengan asyik. Tiba-tiba dari dalam lubang itu meloncat keluar seekor jangkrik yang segera ditangkap oleh tangan kakek itu yang segera bersorak girang sambil menggenggam jangkrik itu. Kui Hong juga terseret dalam kegembiraan. Baru sekarang tampak wajahnya berseri dan kembalilah dia seperti Kui Hong yang lincah gembira. Akan tetapi hanya sebentar saja. Besarkah jangkriknya, Suhu? Merah atau hitam bulunya? Mereka mengintai bersama ketika kakek itu membuka sedikit genggaman tangannya. Kui Hong berseru geli dan menutupi mulutnya. Sialan dangkalan. Butek Xiaojin memaki ketika melihat ke dalam genggaman tangannya. Ini namanya jangkrik upo, jangkrik kecil pemakan nasi upo. Jangkrik kecil tidak bisa diadu. Engkau penipu kecil seperti Maharia saja. Kakek itu tiba-tiba membuka lebar mulutnya dan jangkrik kecil itu ditelannya bulat-bulat. Kalau menjingnya bergerak dan berbunyi, ceguk-ceguk, ketika ia menelan jangkrik itu hidup-hidup. Mengapa Suhu jorok, kotor, sekali? Masa jangkrik hidup-hidup ditelan? Kui Hong mencela. Gurunya ini benar-benar aneh, kadang-kadang dia pandang sebagai guru yang pandai, akan tetapi ada kalanya dia merasa seperti berhadapan dengan seorang anak kecil yang memerlukan teguran-teguran. Apa kau bilang? Kotor? Wah, menelan jangkrik mentah dan hidup masih mending. Pernahkah engkau mendengar orang-orang sinting menelan cindil, anak tikus, hidup-hidup? Coba bandingkan. Kan lebih gagah jangkrik daripada cindil? Jangkrik memiliki sifat jantan dan pemberani, tidak seperti tikus-tikus cilik itu. Kui Hong tidak mau membantah lagi. Payah memang berbantah dengan gurunya yang pandai berdebat ini. Pula, kegembiraannya sudah hilang dan kembali darah itu termenung dengan wajah muram dan dingin. Kui Hong. Tiba-tiba terdengar suara panggilan yang amat jelas, seolah-olah Kui Hong mendengar suara pamannya di dekat telinga dan pamannya seperti berdiri di sampingnya. Kui Hong mencelat kaget. Paman. Kui Hong, dengan siapa engkau di situ dan mengapa? Kembali suara pendekar super sakti bergema memasuki ruangan kamar tahanan itu. Paman, di mana engkau? Suaramu begini dekat.
Kui Hong yang merasa bingung itu tiba-tiba menjadi takut. Bagaimana dia harus menerangkan kepada pamannya bahwa dia telah menjadi murid kakek Sinting, Datuk Pulau Neraka ini? Hahaha. Sungguh lucu. Bukankah Sumatai Hiap, pendekar super sakti 7 pulau es yang berada di atas itu? Maaf. Kita belum pernah saling bertemu akan tetapi sudah bertahun-tahun aku kagum sekali kepada Tai Hiap. Sekarang, secara aneh kita bertemu akan tetapi tak dapat saling pandang. Hahaha. Karena kakek itu mengerahkan kaikang maka suaranya meluncur melalui lubang kecil itu ke kamar di atas dan terdengar jelas sekali oleh Sumahan yang menjadi kagum dan maklum bahwa orang yang berada di bawah bersama keponakannya itu memiliki kepandaian yang amat tinggi. Siapakah Lo Cianwei yang telah mengenalku? Tanyanya, menahan rasa penasaran karena tadi keponakannya menyebut, Suhu, kepada orang itu. Wah, jangan menyebutku Lo Cianwei. Harap Tai Hiap ketahui bahwa aku hanyalah seorang kakek tua bangka yang tidak ada harganya, hanya keturunan para buangan di Pulau Neraka. Sumahan makin terkejut dan teringatlah ia akan penuturan Alan Putri Ketua Tian Liongpang tentang keponakannya yang keluar dari lubang kuburan. Suaranya memang berbeda akan tetapi siapa lagi yang begitu lihai dan mengaku sebagai keturunan buangan Pulau Neraka kalau bukan kakek mayat hidup yang pernah bertemu dan bertanding dengannya, yang amat sakti itu sehingga hampir saja ia celaka? Akan tetapi, mungkinkah Kui Hong menjadi murid manusia iblis itu? Bukankah kakek iblis itu menjadi guruan Kang In? Dia merasa bingung dan hatinya tegang. Apakah Cui Beng Koayong di bawah sana? Tanyanya penuh wibawa. Hahaha, kiranya Tai Hiap sudah pernah bertemu dengan Suhengku itu? Tidak, Tai Hiap. Aku hanyalah butek Xiao Jin, sutenya dan aku mendapat kehormatan besar sekali untuk menjadi guru keponakanmu. Kui Hong berdiri dengan muka pucat. Dia tahu bahwa dia telah berbuat sesuatu yang amat salah dalam pandangan pamannya. Dia adalah keponakan, dan terutama sekali murid pendekar super sakti. Bagaimana dia berani menjadi murid orang lain? Hal ini sama saja dengan menghina guru atau pamannya itu. Maka, sebelum pamannya mengucapkan sesuatu yang timbul dari kemarahan, dia cepat mendahului, berkata dengan pengerahan kaikang. Paman, harap suka mendengarkan penuturanku. Cepat dia menuturkan pertemuannya dengan butek Xiao Jin dan bagaimana dia sampai menjadi muridnya. Betapa gurunya itu biarpun seorang datuk Pulau Neraka, akan tetapi sikapnya baik sekali, bahkan kini mereka ke kota raja karena kakek itu hendak membantunya menghadapi musuh-musuhnya, Koksu dan kaki kanannya. Sayang sekali, Suhu ditipu oleh Maharya. Suhu diajak bertarung memecahkan sebuah pertanyaan yang sulit. Suhu diberi waktu sebulan di sini, dan sudah 3 pekan kami berada di sini, agaknya Suhu belum berhasil. Harap paman suka mengampunkan aku yang lancang. Akan tetapi sesungguhnya Suhu adalah seorang yang sakti dan amat baik, paman. Sunyi sejenak, hanya terdengar suara butek Xiao Jin tertawa kecil, agaknya merasa geli mendengarkan penuturan Kui Hong tadi. Butek Xiao Jin, setelah mendengar penuturan keponakanku, dan karena sudah terlanjur dia menjadi muridmu, biarlah aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Pertanyaan apakah yang diajukan oleh Maharya kepadamu? Aku akan membantumu mencarikan jawabannya. Bagus. Engkau benar-benar seorang pendekar tulen, Sumatai Hiap. Tidak saja tidak marah kepadaku yang merampas muridmu, akan tetapi juga berterima kasih dan ingin membantuku memecahkan teka-teki. Wah! Kalau engkau benar-benar bisa membantuku memecahkan pertanyaan itu, benar-benar aku takluk dan mengangkat engkau sebagai sahabatku yang paling jempol di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang dinamakan aku yang sejati? Nah, bantulah aku menjawabnya, Tai Hiap. Sumahan yang tadinya mendekatkan mukanya di lantai kamar tahanan, kini bangkit duduk dan kedua alisnya berkerut. Pertanyaan yang amat luar biasa. Bagaimana menjawabnya? Dia sudah banyak membaca filsafat kuno dari berbagai agama. Akan tetapi, apakah jawabannya yang tepat? Apakah itu Seng yang merupakan anugerah Tuhan seperti yang dimaksudkan dalam ujar-ujar Nabi Hongzu? Apakah itu Tao seperti yang dimaksudkan dalam agama Tao? Ataukah Atman seperti yang disebut-sebut oleh pendeta-pendeta Hindu? Ataukah roh suci? Mana yang benar? Melihat ayah kandungnya duduk termenung diam tak bergerak seperti arca itu, Milana ikut pula duduk di lantai. Luka-lukanya sudah sembuh, tubuhnya tidak merasa nyeri lagi. Dia duduk bersila dan memikirkan pertanyaan aneh itu. Hatinya bicara sendiri.
Orang-orang tua ini memang aneh. Apa gunanya? Apa untungnya kalau mengetahui aku sejati? Membuang-buang tenaga pikiran saja. Pula apapun juga jawabannya, siapa yang akan dapat memastikan apakah jawaban itu benar atau salah? Adakah manusia yang pernah melihatnya atau bertemu dengan aku sejati itu? Mungkin ada, pikirnya. Kalau tidak ada, mengapa disebut-sebut? Adanya disebut, tentu ada yang pernah mengalami bertemu dengannya. Kepalanya menjadi pening memikirkan pertanyaan yang ruwet itu. Jangankan mendapatkan jawaban, bahkan pertanyaan itu saja tidak dimengertinya. Dia tidak mengenal yang disebut aku sejati itu. Mendengar pun baru sekarang. Milana melirik ke arah ayahnya dan melihat pendekar itu masih duduk termenung penuh kesungguhan. Dia tidak berani mengganggu, bahkan menjauhinya, dan untuk melewatkan waktu Milana meraba-raba dinding untuk memeriksanya dan mencari kemungkinan membobol dinding itu. Tiba-tiba jari tangannya yang halus itu meraba permukaan dinding yang tidak rata, ada lubang-lubang besar kecil, panjang pendek seperti ukir-ukiran. Dia tertarik sekali dan cepat dia menggosok dan membuang lumut-lumut hijau yang tumbuh di atas batu dinding. Maka tampaklah ukiran huruf-huruf kecil di atas batu. Dengan penuh semangat dan amat tertarik, Milana terus membersihkan batu dinding dan setelah bekerja keras hampir 1 jam lamanya, akhirnya dia dapat melihat sebaris huruf yang cukup jelas. Saking girangnya, dia lupa akan ayahnya dan membaca huruf-huruf itu dengan suara agak keras. Sesungguhnya yang ada itu bukan, karena yang ada itu diadakan oleh pikiran manusia. Apa kau bilang? Tiba-tiba Sumahan menoleh dan bertanya seperti orang terkejut. Milana juga kaget karena di luar kesadarannya dia telah membaca huruf-huruf itu keras-keras. Aku membaca ukir-ukiran huruf di dinding ini, Paman. Sekali berkelebat Sumahan telah berada di depan dinding itu dan membaca ukiran huruf-huruf yang coretannya indah dan kuat itu, mula-mula perlahan kemudian dibacanya lagi agak keras, diulang-ulangi. Sesungguhnya yang ada itu bukan, karena yang ada itu diadakan oleh pikiran manusia. Belum pernah dia bertemu dengan kalimat seperti itu, akan tetapi seperti ada hubungannya dengan pertanyaan Maharya. Ia menggunakan ingatannya, mengenang kembali ayat-ayat dalam kitab-kitab yang pernah dibacanya. Tiba-tiba ia menepuk pahanya. Hampir sama dengan makna dalam kitab Tutikeng ayat pertama. Milana yang biarpun sudah banyak membaca namun sejak dahulu memang tidak menaruh minat terhadap kitab-kitab filsafat dan agama, bertanya. Bagaimana bunyinya, Paman? Sumahan mengangkat mukanya dan mengerutkan kening, membaca ayat pertama kitab Tutikeng seperti yang diingatnya. Jalan, Tao, yang dapat dipergunakan sebagai jalan bukanlah jalan, Tao, yang sejati. Nama yang dapat dipergunakan sebagai nama bukanlah nama sejati. Tanpa nama adalah awal bumi dan langit. Dengan nama adalah ibu segala benda. Tidak ada kalau kita ingin menyatakan rahasianya. Ada kalau kita ingin menyatakan keadaannya. Keduanya berpasangan walau namanya berbeda. Pasangan yang disebut amat gaib pintu semua rahasia. Tiba-tiba Milana memandang ayahnya dengan wajah berseri dan dia berseru. Wah! Kalau begitu cocok. Itulah jawaban untuk teka-teki yang diajukan oleh pendeta Maharya itu, Paman. Sumahan melongo. Apa? Bagaimana? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah itu. Tidak ada apa-apa. Ah, masa jawaban begitu? Engkau terpengaruh oleh kalimat terukir di dinding itu, diperkuat pula oleh bunyi ayat pertama kitab Tutikeng yang memang ada persamaan dengan kalimat di dinding itu. Justru keduanya cocok pula dengan jawaban pertanyaan Maharya. Jawaban ini sekaligus menghancurkan pertanyaan itu, Paman. Alan, engkau masih terlalu muda untuk mencampuri urusan ini. Yang diajukan adalah pertanyaan gawat yang tak pernah dapat terjawab oleh manusia, yaitu apakah yang dinamakan aku sejati? Kalimat di dinding dan ayat pertama Tutikeng sama sekali tidak menerangkan siapa sebetulnya aku sejati. Sudah jelas diterangkan bahwa sebetulnya tidak ada apa-apa, Paman. Yang ada itu bukan, karena diadakan oleh pikiran manusia. Yang bisa dinamakan bukanlah nama sejati. Awal langit bumi adalah tanpa nama. Jadi jelas bahwa yang dikatakan aku sejati itu sesungguhnya bukanlah yang sejati. Aku sejati yang dimaksudkan itu hanyalah buatan pikiran manusia saja, jadi palsu karena dia ada oleh pikiran yang mengada-ada. Yang sejati tentu tidak bisa disebut dengan nama. Adakah manusia di dunia ini yang sudah bertemu dengan aku yang sejati?
Hus. Jangan engkau lancang, Alan. Tentu saja ada. Manusia-manusia suci di zaman dahulu tentu sudah tahu akan aku sejati itu, mungkin di zaman sekarang pun ada yang memiliki kesucian sedemikian tinggi sehingga dapat mengerti dan bertemu dengan akunya yang sejati. Ah, hal itu tidak mungkin, Paman. Mengapa tidak mungkin? Misalnya aku yang bertemu dengan akuku yang sejati, habis siapa itu yang bertemu dan siapa pula yang ditemui? Apakah ada dua aku? Yang palsu dan yang sejati saling bertemu, yang palsu maupun yang sejati, hanyalah hayalan pikiran saja, Paman. Karena pikiran mengingat akan pelajaran yang pernah dipelajarinya, pernah mendengar tentang aku sejati, mencarinya, maka timbullah bayangan aku sejati yang bukan lain juga hayalan pikiran sendiri belaka. Sumahan mengangguk-angguk. Hem. Biarpun uraianmu itu tidak berdasarkan filsafat-filsafat kuno, akan tetapi masuk di akal pula. Sumahan termenung, wajahnya makin lama makin terang, dan beberapa kali dia mengangguk-angguk dan menggumam. Engkau hebat, Alan. Engkau membuka kesadaranku. Engkau membuka mata batinku. Milana tidak mengerti dan terheran-heran. Akan tetapi dia kagum sekali melihat betapa wajah pendekar super sakti itu kini berubah, berseri dan bersinar seolah-olah kemuraman yang tadinya selalu merupakan awan menutupi wajah tampan itu kini terusir bersih. Terima kasih, Alan. Tiba-tiba Sumahan merangkul pundak darah itu dan memeluknya, mencium dahinya. Milana terkejut, mengira bahwa Sumahan hendak berbuat tidak sopan, akan tetapi ketika ayahnya itu mencium dahinya, Milana terisak dan memejamkan matanya. Ingin dia balas memeluk dan menjeritkan sebutan ayah, akan tetapi perasaan ini ditahannya. Sumahan memegang pundak gadis itu dan mendorongnya, memandang wajah cantik itu dan Milana melihat betapa wajah ayahnya kini benar-benar cemerlang dan penuh kebahagiaan. Ah, siapa sangka? Di tempat ini aku baru mendapatkan penerangan batin. Apa? Apa maksudmu, Paman? Aku tidak hanya menemukan jawaban dari teka-teki Maharya saja, melainkan jawaban dari segala macam pertanyaan di dunia ini. Semuanya karena engkau yang mulai menyalakan api penerangan itu, Alan. Biarpun tidak kau sengaja, karena engkau polos, wajar, karena engkau tidak tahu apa-apa itulah yang menyalakan api penerangan. Tahukah engkau? Siapa yang sengsara, yang tidak bahagia, maka dia merindukan kebahagiaan, dia mengejar kebahagiaan. Setelah dia merasa mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang didapatkannya itu hanyalah kebahagiaan palsu hasil hayalan pikirannya belaka, tidak akan kekal. Orang bahagia tidak akan merasakan kebahagiaannya sudah menjadi satu. Kalau terpisah, berarti tidak bahagia, dan kebahagiaan hanya menjadi renungan saja. Hahaha. Dan semua pelajaran itu. Hahaha, semua itu sungguh menggelikan. Hanya permainan hayal, lelucon hidup. Milana memandang wajah ayahnya, mula-mula khawatir karena baru sekarang dia melihat dan mendengar ayahnya itu tertawa bergelak. Akan tetapi setelah melihat jelas bahwa suara ketawa itu sewajarnya, dia ikut merasa gembira walaupun bingung juga karena tidak mengerti. Bagaimana, Paman? Apa hubungannya dengan teka-teki Maharya? Sudah terjawab semua, Alan. Kebenaran bukanlah kebenaran kalau dinyatakan oleh mulut dan pikiran. Kebahagiaan bukanlah kebahagiaan kalau dinyatakan oleh pikiran. Aku sejati pun bukan aku sejati kalau dinyatakan oleh pikiran. Semua adalah hayalan pikiran karena pelajaran-pelajaran yang pernah didengar atau dilihatnya meniru-niru dan mengulang-ulang barang lama pusaka usang. Wah, sekarang akulah yang menjadi bingung, Paman. Milana berseru sambil memijit-mijit pelipis kepalanya karena dia menjadi pening mengikuti semua kata-kata ayahnya. Aku sendiri pun tidak mudah membebaskan semua yang menempel di dalam benakku, Alan. Pikiran merupakan kertas putih bersih dan kalau sudah terlalu penuh dengan coretan-coretan beraneka warna, tidaklah mudah untuk membersihkannya, walaupun bukan tidak mungkin. Dan selama kertas itu tidak kembali putih bersih dan kosong seperti semula, maka selalu akan menjadi kabur oleh bekas-bekas goresan, bahkan akan diselundupi goresan-goresan baru. Kini aku mengerti mengapa kaum budiman di zaman dahulu, memuji dan mengagumi kehidupan anak-anak yang bagaikan kertas putih belum ternoda oleh goresan-goresan kotor. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara butek Xiao Jin. Hei! Pendekar super sakti, Sumatai Hiap. Lapat-lapat aku mendengar engkau bilang sudah mendapatkan jawaban.
Betulkah itu? Kalau betul, harap segera memberitahukan kepadaku, jangan menjual mahal. Sumahan tersenyum, lalu menjawab. Butek Xiaojin, temuilah Maharia dan jawablah bahwa aku sejati yang dia tanyakan itu adalah hayalan pikiran alias palsu. Hening sampai lama sekali di bawah karena mendengar jawaban itu, Butek Xiaojin menjadi bingung dan terheran-heran, memeras otaknya memikirkan jawaban yang dianggapnya aneh itu. Kurang lebih seperempat jam kemudian, barulah terdengar suaranya. Sumataihiap, apakah engkau sengaja memperolok-olokkan aku seorang tua? Jawaban itu bukanlah jawaban. Mengapa bukan jawaban? Itulah jawabannya yang paling tepat. Kalau engkau menjawab dengan dasar filsafat sesuatu agama, tentu akan dibantahnya dengan dasar filsafat lain. Akan tetapi jawaban ini berdasarkan kenyataan yang tak dapat dibantah lagi. Siapa yang dapat membantah kenyataan? Dengarlah baik-baik, Butek Xiaojin. Dia bertanya apakah yang dinamakan aku sejati, bukan? Nah, jawabannya yang dinamakan aku sejati adalah bukan aku sejati, melainkan hayalan pikiran alias palsu. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.